tahu tuh bang. Ini tuh selalu naikin orang. Kok lu tahu? Kan banyak mata-mata. Jangan disukai sama lu ya. Ini Mas Giri kenapa turun ya? Dia di mana? Ini apa sih dua kali tuh? Dua Palu ini siapa ya? Ini Mbak Mbak Disna. Aku bang. Mbak Dista tuh siapa? Yang tadi kayak aku. Hah? PH? Aku. Oh, pengacara. Iya, pengacaraku. Mbak. Dari Setara. Abang nggak kenal aku ya? Iya, nggak ada mukanya Mbak. Saya nggak tahu dua Palu siapa dua Palu? Justice. Oh, Ketua Palu. Ada Cik Olim nih baru datang. Apalagi namanya Mbak, itu video rekaman yang suara saya itu udah ditelusuri belum siapa yang nyebarin Mbak? Itu ya bang ya, itu mah parah sih kalau menurut aku. Itu kan telepon ya bang ya, dari telepon ya dua sih bang, karena abang nggak ngerekam ya berarti pihak sebelah situ yang ngerekam, udah jelas itu. Iya, cuma kan kalau misalnya direkam gitu, kalau disebarin, terus yang nyebarin bukan pihak yang rekam, apa bisa kena masalah? Itu sih masuknya tuh bang, sebenarnya bukan ke yang menyebarkan, iya, tapi kan sumbernya dulu dicari tahu, sentralnya di situ. Ya anggaplah sumbernya gua nih misalnya, berarti gua bisa kena gitu walaupun bukan gua yang nyebarin. Iya, dia harus begitu, sumbernya dulu. Gimana sih maksudnya kalau kasus kayak begitu? Jadi kan misalkan nih, itu kan menyebar tuh, nah yang rekam misalkan abang gitu. Nah titik sentralnya kan yang dicari tahu di abang dulu nih, abang ngirimnya kemana dulu gitu, ditelusurin begitu. Kalau dilaporkan ya guanya kan? Iya. Jadi pihak jadi saksi dulu. Jadi kalau misalnya dia ternyata nyebar ke sini nih, misalnya nyebar ke sono kan, misalnya, terus nggak ketahuan deh orangnya nyebarin siapa gitu. Pasti ketahuan bang, nggak mungkin nggak, apalagi IT ya, IT itu sekarang gampang banget. Oke, anggaplah ketahuan nih. Terus yang dipidanakan, yang bersalah siapa itu kalau kayak begitu? Jadi yang pertama itu kan itu tuh masuknya ke illegal access kan bang. Jadi misalkan nih dilihatnya adalah akses siapa yang kemudian dibobol. Misalkan abang yang kemudian ikut, anggap aja lah misalkan dua-duanya merekam misalkan gitu ya. Abang rekam, dia merekam buat kemudian disimpan. Kemudian yang beredar pertama kalinya dari siapa? Misalkan dari dia gitu, kemana? Misalkan ke aku nih, nah akunya kan kemudian menyebarkan ke siapa? Ke Teteh. Jadi sentral pertama yang dicari tahu kan terakhir nih, ujungnya dulu nih Teteh, nanti disebarkan oleh siapa? Disebar Teteh dari aku, kemudian akunya dari siapa? Kalau berhenti di aku, sedangkan yang punya induknya adalah Bang Densu, maka kemudian aku yang melakukan illegal access gitu. Tapi kalau misalnya gua yang ngasih ke orang itu, terus orang itu yang posting, gua bisa kena nggak? Maksudnya gimana bang? Misalnya ini kan aku yang rekam nih misalnya, terus aku kasih ke si A, oke. Terus tanpa aku tahu si A ini upload gitu kan, untuk tujuan tertentu lah, ya pasti tujuannya ngadu domba lah ke arah sana. Nah, Novi tersinggung, dia laporin lah si rekaman ini. Nah, saya posisinya sebagai orang itu bagaimana? ITE bang, kalau itu ITE, jadi illegal aksesnya nggak masuk karena dia nggak mencuri data secara langsung, tapi ITE-nya masuk mutlak karena tujuan dia menyebarkan itu apa? Itu tadi kayak misalkan Teteh kemarin penggiringan opini kah, adu domba gitu ya, sehingga diketahui halayak ramai.
yang mutlak masuk adalah UU ITE-nya dulu, baru kemudian kalau dia dapatkan akses itu secara ilegal maka masuk ke illegal access. Berarti gue yang kena.